Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madatihi wa fadalaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Jadi ini salah satu budaya dan tradisi di pesantren. Ya pokoknya siapa yang ngaji kitab itu biasanya akan baca qala musannifu. Apa artinya qala musannifu? Qala berkata, musannifu siapa ki musannif? Musannif itu artinya pengarang kitab. Ya. Jadi seseorang yang akan mengajari kitab, anggaplah membacakan kitab itu secara umum mesti akan membaca qala musannifu. Apa artinya? Jadi apa yang dia terangkan itu sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh musannif, kiai musannif atau pengarang kitab. Nah, seperti ini yang pesantren yang disebut dengan sanad. Apa sanad kan? Sanad ya. Jadi dalam agama Islam itu kalau kita belajar beda istilah sanad. Tidak seperti kita belajar hal-hal atau pelajaran umum yang kita bisa pelajari di mbah Google, Ustadz YouTube, atau Ustadz Instagram atau Ustadzah TikTok misalnya, ada bisa. Kita bisa belajar atau tidak di sana. Tapi bermasalah agama, kita tidak bisa autodidat. Boleh kita baca tapi harus klarifikasi. Sehingga kalau kita belajar agama tidak ada ustadznya, tidak klarifikasi, nanya kepada yang ahli, itu biasanya akan jadi ustadz dadakan. Jadi ustadz dadakan sehingga tersesat. Sehingga bodoh orang mantan petinju yang jadi ustadz gara-gara dia baca beberapa referensi di YouTube dan di Google, akhirnya dia berdakwah sholat tidak wajib. Apa? Engkau kita menerima ilham dari Allah. Kita menerima perintah dari Allah dari Allah kalau sholat itu wajib. Berbeda kan itu. Kita kan mengimani kan kalau sholat itu sudah diwajibkan. Perintahnya dari mana? Ada di dalam Al-Quran sesuai juga dengan hadis. Nah, sanad itu artinya mata rantai keilmuan seseorang. Sehingga dikatakan man laisa lahu syai'un fa syai'uhu syaitonun. Barang siapa yang belajar ilmu, artinya ilmu agama, yang tidak memiliki ustadz, guru kiai, maka ustadz atau guru kiainya itu adalah setan. Betul katanya Syed Akil Siraj, ketua BBNU, orang yang belajar agama itu hanya mengandalkan referensi, baca buku, baca Google, baca majalah dan sebagainya. Sama dengan orang belajar buku kesehatan, belajar ilmu kesehatan, lalu dia buka praktek nyuntik. Ini beres nih. Elang kikin katanya syukur ya. Sentik tabun elang. Kan gitu kan. Kenapa? Referensinya hanya dia baca sendiri, tidak ada dosen, tidak ada pendamping yang khusus memang mendampingi ke sana. Kalau ilmu semuanya dipelajari bisa, tapi prakteknya itu kan agama juga begitu. Sehingga betul katanya ulama itu tadi apa dari mana? Man laisa lahu syai'un fa syai'uhu syaitonun. Barang siapa yang belajar ilmu agama kalau tidak memiliki guru maka gurunya setan. Alhamdulillah kita di sini punya guru. Siapa? Ustadz Masrur. Ustadz Masrur punya guru. Abahnya siapa? Ustadz Rotib. Ustadz Rotib punya guru. Siapa? Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid. Almarhum Allahumma firlah Ki Hasim, Ki Wahid, Ki Zaini. Ki Zaini punya guru. Siapa? Syekhona Holil Bangkalan. Syekhona Holil Bangkalan punya guru. Siapa? Ki Haji Nawawi Sidogiri. Ki Haji Nawawi Sidogiri punya guru. Siapa? Ki Haji Hasim Asy'ari, terus gitu sampai kepada Rasulullah. Sehingga ketika orang ngaji qala musannif, apa artinya? Musannif berkata. Apa berkataannya? Ada di dalam kitab. Di rata-rata alumni pesantren itu tidak berani ngajar kitab teka apes-tepes kalau dia tidak pernah ngaji kitab ini. Misalnya contohnya kitab Sulamut Taufik, walaupun dia bisa baca terjemahannya, bisa ngasih arti, tapi dia tidak pernah ngaji ini kepada guru, dia tidak berani. Kenapa? Ilmunya takut terputus. Sanadnya itu Mas, mata rantai ilmunya itu. Kita kan belajar matematika, belajar kursus, belajar YouTube ya, editing kan. Bisa saja kan, yang penting kita punya keinginan belajar bahasa Inggris, bisa belajar. Siapa? Ustadz Yahoo, Ustadz YouTube, Ustadz Google gitu kan. Asalkan ada keinginan.
Mun ada keinginan, hayalan gun. Iya, hayalan. Betul katanya Peter Pan itu kan, Arin. Hayalan tingkat tinggi. Paham ya? Jadi ini termasuk salah satu tradisi dan alhamdulillah walaupun kita di sini tidak semuanya alumni pesantren yang resmi, kita di sini sudah punya pesantren namanya Pesantren Al-Madadi yang ada di Desa Alas-Tengah gitu ya. Tetap semangat bersama tebar manfaat dan maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Cebit abid kan angko ada guna asisten. Kalau ada pertanyaan sharing ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah kita yang penting tetap semangat. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang riddah. What is riddah? What is riddah? Apa riddah kan kemarin itu? Murtad. Murtad itu artinya Keluar dari Islam. keluar dari Islam. Macamnya ada 3. Yang pertama, murtad i'tiqad, keyakinan. Meyakini Allah tidak ada, murtad. Meyakini bejeng dan nomor 2, akhirnya pas tak bejeng, murtad. Wa af'al, pekerjaan. Depak kapasan, tak pasti pun. Saya depak setengah aja. Iya. Iya kan? Af'al itu kan? Atau yang dicontohkan seperti pembina kemarin contohkan pakai kalung salib. Itu kan af'al. Boleh apa enggak? Ya pada hakikatnya kan hak asasi manusia, tapi karena dia seorang muslim pakai kalung salib, ya gitu kan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyamai suatu kaum, kita menyamai Yahudi, Kristen, Konghucu, maka dia termasuk dari orang itu. Tahu saya kesalib dengan rambut panjang misalnya, seporan memberi sebulan ceng ya. Oh bulan ceng, ya standar lah. Kalau Rasulullah itu konon katanya dalam cerita rambut Rasulullah itu ya seginilah, agak panjang, tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sehingga Rasulullah itu kan alifiyul amfimimiyul faminuniyul hajib gitu ya. Ya, mun badareng lake, oh bulan ceng, itu kan lake kan? Pendapat kita seperti apa? Yang laki lo bulan ceng dari pendapat kita. Menyerupai orang perempuan. Iya nggak ada yang bini. Kenapa? Udah hal dia laki. Iya kan? Kalau pes dulu ya. Pas pada orang Islam, kalungan salib. Pendapat kita bagaimana? Pada orang Islam kalungan salib. Dari mana pendapat? Iya kan? Pada orang Kristen. Nah, beda cerita. Jadi ada orang karena dia sudah paham agama pakai kalung salib. Katanya dia, sepenting kok iman, bejen dan sebagainya. Kok pakai kalung salib ini simbol, cuma simbol agama. Nah, karena apes al fujuru la yutiru wal palangu la yulanglang. Al fujuru la yutiru apa artinya? Al fujuru. Fajur teh kening teh tero. Wal palangu la yulanglang. Lang palangan. Fujur tak kening palang. Lang. Ya. Palang teh kening lang. Nah, dia muslim. Dia muslim pakai kalung salib leunceuleunan numpak sepeda. Anggaplah numpak becak gois. Ternyata sampai sebuah tempat di mana pemuda ini bukan ya anggaplah orang kelas tengah pas depak ketonjungan tak ada yang tahu pas kecelakaan pas mati. Naudzubillah min dzalik. Orang tak tahu yang di mereka nak resapa tidak sih kenal karena tidak bawa identitas. Hanya apa? Dia pakai kalung salib. Orang Kristen nih. Mereka kalung salib. Kalung salib. Hanya pendapat orang mengatakan dia Kristen padahal dia muslim. Nah, makanya identitas itu perlu. Kita sebagai seorang muslim harus membangga dengan identitas kita. Kalau kita sebagai pemuda, kita harus bangga dengan identitas kita. Kalau kita sebagai orang yang baik, kita harus bangga dengan identitas. Biarkan orang berkata apa, yang penting kita iya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Paham ya? Iya itu. Karena mereka adalah jagung-jagung. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, berarti dia termasuk dari dia. Bersangku salib kan? Lama talongan kasbi tak berapa dah kalau ngan tasbih gelengan ya gelengan kau mau tasbih aja gitu ya gitu ya itu murtad yang kedua itu murtad af'al yang ketiga itu namanya murtad akwal perkataan sebagaimana yang saya katakan tadi itu bojong tak wajib pesat ada pak kalah setengah itu kan naudzubillah ya. Nah, sebagian dari murtad yang i'tiqad itu awi'tiqada atau meyakini seseorang faqda sifatin min sifatillahi akan tiadanya sifat dari beberapa sifat Allah al-wajibi yang wajib lahu bagi Allah ijma'an secara kesepakatan kal ilmi seperti mengetahui. Kita meyakini Allah tak tahu apa aja. Nah, itu bahaya. Meyakini ya, i'tiqad itu kan apa ya? Artinya i'tiqad itu keyakinan kan? Makanya pernah saya katakan kemarin, i'tiqad keyakinan atau iman itu ibaratkan cinta kan?
Nah, Lang-lang ya. iya. Tahu kodong kita. Pernah jatuh cinta ya? Pernah jatuh cinta ya? Coba definisikan. Bisa ya, bisa ya. Coba definisikan cinta itu seperti apa? Kan tidak ada. Cinta itu kan bisa diketahui dengan ekspresi kan? Rosi misalnya punya bekal gitu. Cintanya seperti apa ke bekal? Kan tidak bisa Dibandingkan. tidak bisa dibahas kan? Nah, tapi cintanya itu akan terlihat ketika Rosi ini mengekspresikan bentuk cinta yang ada dalam hati dengan perbuatan. Contoh, lencelenan ke Banyuwangi. Oleh tuken dua entong ibeng. Nah, gitu ya. Saya pemilu kan. Oh, ya lah perakinnya. Itu bentuk cinta kan? Iya, bentuk cinta. Kalau cinta tidak diekspresikan dengan amal perbuatan, itu bukan cinta namanya. Itu namanya bohong. Jadi membereng laki nih sekarang bini, pas ketika ulang tahun tak beri kado, ini cinta. Tak cintaan, ya kan? Iya. Ada orang beriman tapi suruh bajeng tak bajeng, bukan beriman, man imanan. Iya kan? Ya, man imanan. Ada orang yang dipese keliling sekesek suruh sedekah, neku bese. Ada iman apa eman? Nah, mun iman sabar, mun eman sempen. Gitu kan? Itu salah satu bentuk dari murtad itu adalah meyakini kalau Allah itu tidak memiliki sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib ada berapa kan? Ada berapa? 20? Ayo dibaca wujud kita mbako. Ayo hafal. Wujud kita mbako muhalafatul hawadisi yamu bi nafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat Sami'an basirat mutakallimah. Salah satu sifat wajib bagi Allah adalah ilmu, knowledge, ilmu, pengetahuan. Allah itu mengetahui sesuatu apapun yang kita tidak ketahui, Allah itu tahu. Bahkan nanti di sini dijelaskan Allah itu sampai mengetahui dan melihat semut hitam di tempat yang paling gelap. Dibayangkan ya, semut nih gini celeng kakana peteng kita padeng, apalagi kok lah ya memang sudah hembin cinta padeng. Sampai kemarin itu saya kecelakaan gara-gara saya tak padeng, ternyata di depan itu berkabel. Jadi iya kabel rahat aja padahal ya, tapi berhubung minus tak padeng. Tapi Allah itu tahu, mengetahui termasuk apa yang kita lakukan itu Allah tahu, termasuk niat hati kita malam ini niatannya apa, sehingga betul tadi pada komen grup semoga niatannya lillahi ta'ala. Semoga kita lillahi ta'ala. Tapi ciri-cirinya orang ikhlas dan lillahi ta'ala biasanya itu selalu didukung oleh orang-orang baik. Semoga kita termasuk lillahi ta'ala dan didukung oleh orang-orang orang yang baik. Paham ya? Bisa dimengerti. Jadi kita harus meyakini kalau Allah itu memiliki sifat ilmu, mengetahui. Pada cerita anak tangkan cari lodok yang nong pondok kan pada istilah gosap. Pernah gosap? Tahu gosap ya? Ya pernah. Ini gosip, menggosip nang setengah punya. Menggosap itu biasanya ngambil barang tidak dikasih tahu, tapi apa beli? Yang kuin pondok lebih banyak biasa, terutama sandal. Ngecok. Nanti ngalak bareng orang tak pamitan, tidak izin. Tapi apa beli itu namanya gosap. Numpun tuh daripada istilah gosap. Nah, gosap itu termasuk dari hal-hal yang dilarang, dosa juga. Karena walaupun tidak ngambil tapi mengambil manfaatnya tanpa izin. Nah, beda kancan kok gosap. Mak gosap. Kita meyakini kan ada dua malaikat yang mencatat amal baik dan yang baik namanya malaikat siapa? Raqib. Ada di sebelah sini kan. Kalau yang buruk Atid. Misalnya kiri kan. Jadi ban menggosap sandal, pikiran tak catat malaikat, ngalak kusi kanan. Malaikat kalau menyatet, pada iya malaikat, marosak terus nanya. Gitu ya. Itu guyonnya bakal otak gitu. Akhirnya tingkok teka berbuat dosa karena tak catat di malaikat ya apa ada hapus kalau tidak bisa itu ya. Kita harus meyakini kalau Allah itu Maha mengetahui. Malaikat Raqib dan Atid itu hanya pelantara. Ya kan, bahwasanya ilmu manajemen tentang organisasi walaupun Allah tahu tetap butuh yang namanya Raqib Atid.
Tanpa raqib atid Allah sudah tahu gitu loh. Makanya ini salah satu pelajaran kepada kita di organisasi. Ketua itu walaupun mampu, tapi harus tetap memfungsikan anggotanya sesuai dengan job dan tugasnya masing-masing. Bagian syuting, ya syuting, jangan ikut terbang. Bagian sound, ya bagian sound, cek nyuting. Nah, gitu kan. Bagian kesrengkes, ya kesrengkes, cek tukang ngakan. Nah, gitu kan. Iya, ini namanya manajemen organisasi. Ya. Iya kan tidak. Au nasabah atau menasabkan lahu bagi Allah sifatun sifat yajibu yang wajib tanziuhu suci bagi Allah ijma'an secara umum kal jismi seperti jasad. Jadi Allah itu kita juga tidak boleh menasabkan atau mengaitkan Allah itu memiliki jasad. Tahu jasad kan? Fisik kan ya? Pernah saya contohkan kepada kalian Allah itu mukhalafatul hawadis apa artinya? Terakhir ini. Tibur apa tuh? Mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul itu artinya berbeda lil hawadis kepada semua. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak sama seperti Allah. Kalau cantiknya kekasih kalian itu masih bisa dibandingkan. Tapi jamalnya Allah kesempurnaan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kan saya pernah ceritakan kita itu memiliki dua fisik. Fisik apa kan? Fisik dohir sama fisik batin. Fisik dohir ini mau menyampaikan kepada fisik batin, ini ada namanya panca indera. Jadi panca indera itu ibaratkan wasilah. Bagaimana kita itu mengetahui dunia luar masuk kepada dunia otak kita, dunia metafisika kita. Contohnya saya kemarin kan, ini warnanya, inilah gola, warna hijau kan ya? Hijau. Dari mana kita tahu warna hijau? Dari mata kan? Apakah dari telinga? Tidak. Iya kan? Bapak tahu saya hijau, Bang. Iya cekok ngidingakin. Bisa dah, ya kan? Bisa kata apa? Dan tahu di siapa benih cengkok ngabes? Tak bisa. Ada fungsinya masing-masing. Nah Allah itu tidak memiliki seperti itu, sehingga kita tahu dunia luar melalui yang namanya panca indera. Ada suara, ada bunyi, ada rasa, gitu dah. Nah suara atau bunyi atau warna yang masuk kepada panca indera kita, mata atau telinga, itu dirubah menjadi sebuah gelombang. Gelombang ini namanya dalam ilmu fisika itu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik telinghulian kan menggambar kan, tapi tidak ada bentuknya, itu cuma digambarkan saja. Jadi gelombang itu misalnya suara A yang masuk ke telinga kalian apa? Salah kan? Masuknya A kan? Itu masuknya kan tidak langsung ke otak, tapi melalui telinga. Di dalam telinga ada namanya gendang telinga. Gendang telinga itu merubah sebuah getaran suara itu masuk ke dalam otak. Gelombang yang masuk itu bukan suara, tapi gelombang namanya gelombang elektromagnetik. Sehingga yang kita dengar, kita lihat tersimpan di dalam otak. Contoh kayak gini. Saya pernah contoh. Kalian sekarang di sini. Coba lihat rumahnya kalian. Beda banjir. Warnanya kan ada kan? Coba kelihatan. Secara fisik tidak ada. Tapi kenapa kita melihat rumah kita sekarang ketika dibayangkan? Karena memorinya sudah tersimpan di sini. Iya kan? Sudah tersimpan di dalam otak. Nah, kemarin saya contohkan sama kalian. Coba lihat kamar saya di Pondok Nurul Jadid dulu. Ada enggak? Tak ada enggak? Tak ada. Kenapa? Karena panca indera kalian tidak pernah melihat, sehingga panca indera itu tidak pernah menyimpan gambar kamar saya waktu di pondok di dalam memori. Nah, Allah itu tidak pernah terekam oleh panca indera, sehingga ketika Allah tidak pernah terekam panca indera, Allah itu tidak bisa didefinisikan secara fisik. Seperti apa? Jawabannya wallahu a'lam. Allah besar seperti apa jangan dibayangkan. Allah pintar seperti apa jangan dibayangkan. Allahul jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan cinta kepada indah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Katakanlah wallahu a'lam. Sehingga katanya ulama itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan pernah pikirkan tentang jasad-jasad atau fisiknya Allah. Ngabesakin bini relatin kok apalagi yang menciptakan gitu. Ngabesakin pemandangan bagus dan indah apalagi yang menciptakan, kan gitu kan? Iya. Paham ya? Fahrul, paham? Bisa tidak? Di cewek. Ada pertanyaan kan? Lah si kita bicara kok ada benar. Cukuplah 10 menit. Ada pertanyaan? Bisa. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita murtad atau keluar dari agama Islam. Sedikit, semoga bermanfaat. Setelah ini kita evaluasi. Jadi tema evaluasinya kemarin di grup itu berekomen kapan lagi kita bersih-bersih kuburan.
Jadi karena sudah ya makanya berhubung burung segera kita laksanakan sebelum bulan Ramadan ini. Nanti kita evaluasi. Jadi kesepakatan bersama. Kalau sepakat monggo kita laksanakan, kalau tidak sepakat itu inilah perisian kubur Nabi TV. Kan gitu kan? Nah, satu yang kedua, kemarin itu kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Bumdes Putri. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 7 sampai 8 orang yang semangat juga untuk bersama-sama tebar manfaat dan masalah di Desa Alas Tengah. Bumdes ya. Bumdes Putri itu, dan kemarin sudah dibentuk struktur Fatayat. Fatayat itu artinya pemudi NU. Jadi melakian kemarin kan dibentukan Ansor ya. Kemarin dibentuk Ansor. Binaan sudah ada Fatayat. Jadi dalam waktu dekat saya minta kepada ketua Bumdes atau koordinator kewirausahaan di struktur kita, sebentar lagi kita akan buka festival kuliner Ramadan. Festival kuliner Pasar Ramadan di Alas Tengah ya. Kampung Ramadan. Ya, nanti formatnya kayak apa? Biar ketua Bumdesnya yang mimpin rapat setelah ini ya. Cukup karena tidak ada pertanyaan. Iya setelah ini dah. Di sini saja dah. Malah nunggu ketua Bumdes lama deh. Setelah ini kita tutup dulu ya pertemuan pada malam ini. Semoga manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi minkum lida'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang mau bisa, mau bisa mana kena apa tahu ngaji mana kepi, mana